Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu jemaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah yaitu kehidupan. Tentu kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tujuannya adalah untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita atau mengejar ketertinggalan kita dari masa-masa yang sudah kita lalui. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah, judul tausiah kita atau wirid kita malam ini, bagaimana kiat untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana caranya supaya semangat kita selalu bergelora, selalu meningkat, jangan sampai redup semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kiatnya? Caranya bagaimana itu? Karena memang ibadah ini adalah merupakan pertaruhan kita dengan Allah nanti. Ibadah inilah yang akan menentukan kita bahagia atau tidak bahagianya kita hidup ya di dunia apalagi di akhirat. Pertama adalah ibadah, amal. Yang kedua, salah satu yang menentukan kita nanti masuk ke dalam jannah surga itu memang dengan amal, dengan ibadah. Tanpa itu ya tidak bisa. Allah katakan di dalam surat Al-Bayyinah, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina biha abada.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, nah, iman, wa amilus sholihat, nah, itu amal ibadah. Iman saja tidak cukup, tapi harus diiringi dengan amal soleh. Lahum jannatul, mereka itu masuk ke dalam surga. Atau dalam surat Sajadah yang dibaca hari Jumat, amal lazina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nah, iman dan amal soleh juga, ya, falahum jannatul ma'wa, maka orang ini akan masuk ke dalam surga ma'wa bima kanu ya'malun. Nah, itu tergantung kepada amalnya, tergantung kepada ibadahnya. Itu adalah kalau bahasa Arabnya disebabkan, nah, disebabkan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi itulah perlunya kita, ya, meningkatkan semangat kita dalam beribadah ini, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ya, jangan sampai kita, Bapak dan Ibu, ala kadar aja. Itu ala kadar itu kalau kita membantu orang lain, itu ala kadar, ya. Apa tuh ala kadar itu artinya? Ya, sekedar aja kan. Tapi sekedar itu ya, kita mampu membantu 100.000 tapi kita bantu 5.000. Nah, itu tidak sekedar sama itu. Tapi kalau beramal, ya semampu kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita meningkat amal kita? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa di dunia inilah kita tempatnya beramal itu. Kalau udah di akhirat nanti tidak beramal lagi, gitu. Akhirat darul jaza, tempat kita memanen. Dunia ini darul amal, darul amal. Itu hadis tuh, Bu. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Di dunia ini kita tempat menanam, bercocok tanam, dan di akhirat nanti kita memetik, panen. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sudah dikasih juga DP-nya, persekot, ya, kasih kita, tapi hanya 1%, gitu. Nah, 99%-nya itulah nanti di akhirat. Kalau di akhirat nanti kita tidak bisa beramal lagi. Jangankan beramal, nah, meminta amal orang saja tidak boleh, tidak bisa. Dunia bisa kita minta amal orang? Bisa, Bu? Minta amal orang bisa ada di dunia ini? Hah? Bisa ada? Minta amal seketek lah itu, bisa ada? Bisa ada? Tidak bisa ya? Bisa atau tidak, Pak? Minta amal seketek lah, nah, itu bisa nggak? Tidak bisa kan? Apalagi di akhirat nanti. Itu ada riwayat itu, Pak. Ada riwayat nanti di akhirat. Ini seorang bapak yang diceritakan ini. Nah, ini bagi kita laki-laki, Pak. Seorang bapak, tapi ibu, ya bisa kebalikan ya, Bu. Di akhirat nanti seorang bapak nanti mencari anaknya, cari ketemu anaknya. Ya. Lalu setelah ketemu dengan anak, ditanya oleh bapak itu kepada anak,
tahukah kamu siapa aku ini? Ya, kata anaknya, engkau adalah ayahku. Ya. Bagaimana penilaianmu tentang aku? Kata anaknya, engkau adalah seorang ayah yang baik dulunya, yang perhatian gitu. Kalau begitu, ayah sekarang membutuhkan pahala sedikit saja, tidak banyak-banyak minta. Di dalam riwayat itu dikatakan minta dari anaknya pahala sebesar zarrah. Nah, zarrah itu di dalam Al-Quran kan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Zarah itu sebesar molekul kecil. Yang lebih kecil lagi daripada zarah molekul itu atom namanya. Mintanya sebesar molekul pahala, karena kurang. Nah itu kurang. Kenapa kepada anak? Dengan harapan anak mau memberi. Kalau minta kepada orang lain, mungkin orang tidak memberi. Dicari anak, ketemu anak. Apa jawaban daripada anaknya? Wahai ayah, memang yang kau minta hanya seringan itu gitu. Tapi ayah, aku juga membutuhkan pahala yang seringan itu. Bayangkan Bu, Pak, anak kita sendiri aja nanti tidak mau mengasih amalnya, ngasih pahalanya, walaupun hanya sebesar zarah. Kalau di dunia lebih daripada itu, Bu. Ya, sayangnya anak sama kita. Di akhirat enggak. Bayangkan. Kenapa? Karena anak juga belum tahu nasibnya, apakah amalnya nanti akan berlebih, pahalanya lebih atau kurang. Maka dia pelit di akhirat nanti sama ayahnya, kikir sama ayah. Nah, kemana lagi dia pergi Pak? Dalam riwayat itu dicarinya istrinya. Ketemu istrinya, tanya lagi, wahai istriku, tahukah engkau siapa aku ini? Jawabannya, aku tahu engkau adalah suamiku dulu. Bagaimana menurutmu aku sebagai seorang suami? Engkau adalah suami yang baik, yang bertanggung jawab. Kalau begitu, mintalah ya pahalamu sedikit saja. Berapa? Sebesar zarah. Sama jawaban daripada istri, wahai suamiku, walaupun yang kau minta seringan itunya sebesar zarah, tapi aku tidak bisa memberi, karena aku juga membutuhkan pahala yang seringan itu. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, wattaqu, takutilah suatu hari, kata Allah, yang tidak bisa anak membantu ayah, ayah membantu anak. Tidak ada bantu-bantu Pak. Akhirnya apa? Si ayah ini kekurangan pahalanya. Karena nanti ditimbang Pak Bu, pahala kita itu ditimbang. Timbangan ini macam-macam pula menurut ulama kita. Ada memang nanti yang ditimbang itu ayat yang dibaca oleh Imam tadi itu, kitab kita itu ditimbang. Jadi kitab kita itu ditimbang berapa beratnya gitu. Ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu dipisahkan nanti antara kalau pahala dibuat oleh Allah menjadi sebuah benda. Itu ulama mengatakan. Ya, jadi amal kita itu puasa, sholat, haji, zakat, baca Al-Quran, ke masjid, zikir, membantu orang lain, itu ditimbang menjadi sebuah benda dia.
Kalau dosa juga begitu ditimbang. Nah, jadi ada bentuk timbangan itu seperti itu nanti. Nah, jadi tidak bisa Pak, kita minta-minta lagi nanti di akhirat. Nah, maka supaya kita Pak Bu semangat beribadah ini, di dunia inilah kita tempatnya ya beribadah, beramal. Apa ibadah kita? Banyak. Apa saja yang sesuai menurut Al-Quran dan Sunnah itu adalah ibadah kita. Ada ibadah yang mahdhah, yang tertentu, itulah seperti sholat, puasa, haji, zakat. Itu tidak bisa dirubah-rubah caranya, bentuknya, ya. Itu namanya ibadah mahdhah. Nah, mana yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Makanya ada orang kan memang tidak bisa loh dilarang-larang. Ada orang sudah haji sekali kan itu kemudian ingin pula 2 kali gitu. Ya. Kenapa? Karena tujuan memang ingin menyempurnakan, ingin menambah gitu. Ada orang tidak puas dia umpamanya ya sholat di sini, kemudian dia cari waktu kesempatan, ya pergi dia haji, pergi dia umroh. Yang belum sempat, ada kabar gembira dari Nabi kita. Di antara 5 amalan yang setara dengan ibadah haji, maksudnya dapat pahala haji. Salah satunya adalah barang siapa, kata Nabi, yang dari rumahnya tadi berniat datang ke masjid untuk mendengarkan pengajian, maka dia mendapatkan pahala haji. Nah, itu. Jadi orang yang dari rumah pergi ke masjid atau ke musala, niatnya adalah untuk menambah ilmu, gitu, mendengarkan pengajian, gitu, maka dia mendapatkan yaitu pahala haji, gitu. Walaupun dia belum pergi haji Pak. Jadi dunia ini tempat kita beribadah. Nah, kita hidup di dunia ini ya sementara. Tidak ada yang tahu kapan kita akan pulang. Sebentar aku bisa lihat di di sebuah informasi, ada nabi-nabi tidak sama dengan kita Pak. Kalau nabi kalau dia akan mati, meninggal, itu macam-macam yang dilakukan oleh Nabi tadi. Ada Nabi Musa, pernah datang malaikat sama dia. Malaikat itu malaikat maut, ditampa oleh Nabi Musa malaikat itu. Ya. Kok seberani itu Pak ya? Nabi Musa menampar malaikat itu. Ya. Kalau kita datang malaikat maut, itu kalau menampar malaikat. Kita yang ditampar malaikat. Nabi Musa ditamparnya itu sahih beritanya. Ya. Nabi Ibrahim ditolak oleh Nabi Ibrahim, malaikat datang, malaikat maut. Maka kemari ketemu Nabi Ibrahim. Ambo ingin mencabut nyawamu. Ya, go, pulang. Get out, silakan pulang. Siapa yang menyuruh? Allah. Kata Nabi Ibrahim, katakan kepada Allah, aku ini kan kekasih Allah. Masa kekasih rela dicabut nyawanya oleh yang mengasihi. Balik kembali malaikat maut kepada Allah. Lapor ya Allah, gimana? Ibrahim dia bilang,
masa engkau sebagai kekasihnya mencabut nyawa Ibrahim yang engkau kasihi? Apa kata Allah? Sekarang balik lihat, bilang sama Ibrahim, ya, masa kekasih tidak mau bertemu dengan orang yang dikasihi? Balik malaikat pada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Kata Allah, ya, engkau mati itu kan bertemu dengan kekasihmu. Masa engkau enggak mau ketemu dengan orang yang engkau kasihi, engkau cintai selama ini? Mendengar itu Nabi Ibrahim baru mau dia dicabut nyawanya. Nabi apa lagi Pak Bu? Nabi Yakub. Nabi Yakub umurnya Pak 147 tahun, panjang. Nabi Yakub itu dikenal dengan nabi yang bergaul, berteman dengan malaikat. Biasa itu motota dengan malaikat, ngomong-ngomong dengan malaikat, itu biasa Nabi Yakub itu. Ya. Kalau kita ada Pak, pernah ngomong dengan malaikat? Nampaklah malaikat itu ya mungkin putih, mungkin itu ya, anak putih tapak ya. Nah, Nabi Muhammad juga pernah dulu waktu balik dari gua Hira, ya, pulang ke rumah dipanggil Muhammad gitu. Siang hari itu kan, lihat ke depan tidak ada, lihat ke belakang tidak ada, kanan tidak ada, kiri ada, lihat atas, oh rupanya ada makhluk yang sangat besar sekali itu. Ya, ketakutan Nabi. Nabi Yakub tidak berteman dengan malaikat. Lalu suatu ketika malaikat datang kepada Nabi Yakub, bertanya Nabi Yakub, wahai malaikat, mau untuk apa engkau datang ke sekarang? Apakah kau datang untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawaku? Nah, jawaban daripada malaikat, aku datang sekedar untuk ziarah, ya, berkunjung, bukan mencabut nyawaku, ya, bukan. Tapi suatu saat nanti aku akan datang padamu mencabut nyawamu, wahai Yakub. Nah, lalu kata Nabi Yakub, wahai malaikat, kalau engkau nanti datang mencabut nyawaku, kasih tahu ya, nah, kasih informasi ya, kasih utusan, ya, tanda-tanda bahwa aku akan engkau cabut nyawa, maka kasih tanda, kasih berita, kasih utusan. Baik, kata malaikat. Beberapa saat sesudah itu datang malaikat maut kepada Nabi Yakub. Ya, datang. Tanya, kau datang sini untuk berziarah atau mencabut nyawaku? Kata malaikat, untuk mencabut nyawamu, wahai Yakub. Walaupun berkawan mana kan? Tetapi yang mati itu tetap mati. Aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, wahai Yakub. Berbohongkah engkau, wahai malaikat? Bukankah dulu engkau berjanji kalau engkau datang mencabut nyawaku, kasih dulu utusan, kasih dulu kabar? Aku tidak berbohong, kata malaikat. Mana bohong itu nama itu? Utusan engkau itu kan tidak ada. Nah, jawab daripada malaikat, wahai Yakub, sudah ada 2 utusan yang aku kirim. Sudah 2, ya, risalah yang aku kirim sebagai tanda bahwa engkau akan mati, engkau akan wafat. Apa itu? Nah, kata malaikat, coba lihat rambutmu. Rambutmu dulu waktu aku bertemu terakhir masih hitam kan? Kini putih. Bahkan ada rambut, jenggot, kumis, putih saudara. Jadi apa-apa yang lah putih saudara, masa engkau siap kan? Siap. Ya. Kalau Pak masih hitam lah baru.
Yang alun putih, yang masih hitam jangan. Alam silam oleh. Banyak orang yang bahkan yang alun tumbuh rambut lah mati dapat dah. Kalau banyak putih-putih dah tu. Siap-siap Pak kata. Ya, siap. Ibu juga gitu kan? Ya. Tuh kata malaikat. Tuh lihat itu. Rambutmu sudah putih wahai Yakub. Yakub ya. Yakub itu kalau kita baca sejarahnya banyak pula di sana. Salah satu Yakub itu yang kita tiru adalah am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu melihat ketika Yakub akan dicabut nyawanya oleh malaikat, dia kumpulkan anak-anaknya semuanya. Lalu dia bertanya kepada anak-anak, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kalau ayah nanti meninggal, apa yang akan kalian sembah? Ya, itu. Orang sekarang dah mata ta'kuluna min ba'di. Nah, itu. Apa yang akan kau makan sesudah ayah meninggal? Ma ta'buduna, apa yang akan kau sembah? Kalau sekarang dah, kalau ayah nanti meninggal, apa yang akan kalian makan nanti? Ayah miskin. Beda kan? Itu Pak. Nabi apa lagi Pak? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dicabut nyawanya, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada malaikat, wahai Jibril, wahai Israel, wahai Mikail, datangi Muhammad. Tapi tanya dulu wahai Israel, tanya kepada Muhammad itu dulu, sudah bersedia tidak dia untuk dicabut nyawanya? Gitu Bu, ya para nabi itu. Tanya dulu, jangan cabut-cabut aja. Kalau selain nabi ini tidak ada. Kadang-kadang sedang duduk minum kopi kan itu kan, tiba malaikat maut. Kadang-kadang sedang mau unjuk-unjuk itu, pasal sanda tu. Tiba malaikat maut. Kadang-kadang sedang jalan, datang malaikat maut. Sedang tidur, sedang sujud, sedang bermunajat kepada Allah. Alhamdulillah. Itu namanya husnul khatimah nama itu. Kalau seperti itu, ya alhamdulillah. Yang takut wak sedang ota mempakecean orang lain itu. Tiba malaikat maut mencabut nyawa. Nauzubillah min zalik, dalam keadaan berdosa. Malaikat datang mencabut nyawa Nabi Muhammad, yaitu minta izin dulu. Bahkan Jibril ya, itu waktu malaikat maut akan mencabut nyawa Nabi Muhammad itu, ya Israel, Jibril itu di luar rumah Nabi Muhammad. Luarnya. Kenapa di luar Pak? Karena tidak sanggup melihat kekasih Allah Asraful Anbiya itu dicabut rohnya. Tanya oleh Nabi Muhammad, mana Jibril? Baru Jibril masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad itu. Setelah masuk, ketika Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad, lalu Jibril menutup wajahnya. Dilihat oleh Nabi, wahai Jibril, jijikkah engkau melihat aku? Sampai engkau tutup matamu? Tidak wahai Allah, wahai Nabi, kata malaikat Jibril, aku tidak tega melihat engkau dicabut nyawamu oleh malaikat. Bapak dan Ibu, jadi supaya kita selalu meningkat
ibadah kita, amal kita. Ayo Pak, ya, kita merasakan bahwa memang di dunia inilah kita untuk beramal. Sekecil apapun amal yang tersedia di dunia ini, kita ambil Pak, kita rebut, jangan pilih-pilih. Sekecil apapun. Kenapa? Karena dalam pandangan Allah sekecil apapun itu nanti akan dibalas. Kalau tidak percaya Pak Bu, buka surat Al-Kahfi yang kita baca hari malam Jumat hari Jumat. Bagaimana? Nanti seseorang ketika lihat catatan amalnya, ibadahnya, lalu ternyata katanya la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wahai Allah, ternyata tidak ada sekecil apapun apalagi yang besar yang aku lakukan di dunia dulu yang baik kecuali tercatat semuanya, engkau hitung semuanya. Untuk gembira lah dia. Nah, jadi jangan sampai kita Pak Bu melakukan yang kecil pun ya kita merasa ini amalan kecilnya, semuanya dicatat Pak. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Sebaliknya, dosa yang kecil apalagi yang besar semuanya juga akan dicatat. Dicatat semuanya. Makanya kita Bapak Bu kalau dalam beribadah itu dilihat atau tidak dilihat oleh orang amal kita ya tetap semangat. Itu kata Allah, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah saja yang akan melihat amalmu. Tidak harus dilihat oleh orang baru kita beramal, tidak. Malah justru kadang-kadang kalau kita beramal tidak dilihat oleh orang lain, apalagi kalau kita di dalam hadis katakan mendoakan orang lain. Nah, itu bagus sekali Pak. Kalau lo agak kemalam enggak? Nah, itu. Coba praktekkan, amalkan terus Pak. Yang pertama kalau lo beko, ya lupakan kesalahan orang lain. Kalau dikanak-kanak kesalahan orang lain, jam 3 baru lalu beko. Apalagi kalau dihitung kesalahan orang semuanya. Yang kedua, ini sunnah Nabi, ya maafkan semua kesalahan orang lain. Ada juga orang kadang-kadang memaafkan dai, tetapi lupa ndak, boleh memaafkan, tapi tekankan aja baru itu, tekankan aja. Itu namanya alun sempurna kita namanya. Ini kalau lah dimaafkan Pak, harus lupakan. Yang ketiga, doakan orang, ya. Man la ya'rif man arafa wala ya'rif. Orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kenal. Alai bisa berkemalam Pak mendoakan Abo itu. Itu doakan. Iya boleh Pak, itu. Tapi itu masih umum baru itu. Umum itu. Ya, umum. Boleh itu. Tapi karena kata siapa mau jemaah kawan-kawan di masjid kan, maafkan, doakan semuanya. Banyak. Ya Allah, ya ampunilah dosa seluruh jemaah Masjid Nurul Amri. Didoakan. Nah itu mungkin masih jarang gitu lakukan ya. Makanya urutan doa itu kan Rabbi firli, kan? Ampuni ya Allah dosaku. Kemudian lagi wali walidayya, dosa kedua orang tuaku. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu dia doa. Dan dosa orang-orang beriman di hari hisab nanti gitu. Itu bayangkan, itu diajarkan oleh Nabi kita, oleh Allah kepada kita supaya doa kita itu seperti itu Pak. Ya. Dia doa diri kita, doa keluarga, orang tua, kemudian baru orang lain.
Gimana Pak? Iya, ada kan doanya. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wa li jaddina wa li ummahatina wa li abaina wa li asatizina. Ya. Jad. Nah, kakek nenek kalau bisa disebutkan apa itu, Bang? Itu jarang untuk kita kadang-kadang mendoakan diri, keluarga, kemudian apalagi ibu. Tapi ke atasnya jarang Pak ya. Padahal Pak, itu adalah silsilah kita kan itu. Kedua kan, makanya disusun oleh ulama itu seperti itu Pak. Wali abaina, wali jaddina, wali asatizina. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Minang boleh. Boleh. Ayo sampai ke atas, sampai ke atas apa namanya? Buyut namanya ya. Ya karib kerabat itu. Doan Pak Bu itu. Ya. Kita berharap banyak Pak, bahwa supaya seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, nanti hendaknya masuk surga satu keturunan silsilah itu Pak. Ada dalam Al-Quran satu keluarga besar ya, mulai dari buyutnya sampai kepada cici-cicinya ke bawah itu masuk surga semuanya itu. Nah, itu kan luar biasa. Makanya supaya bisa seperti itu kita doa pula, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu doa itu. Berarti nanti kita ke bawah Pak Bu, ke bawah, ke keturunan kita ke bawah ya, maka seperti itu pula. Ke atas kita doakan itu. Oh kiri, kiri tetangga, kerabat. Ya boleh Pak itu. Kerabat atau mana? Keluarga. Iya, keluarga besar, keluarga kecil Pak, ya betul Pak. Nah, begitu Pak. Jadi setelah kita beramal di dunia ini apa lagi? Perlu kita berdoa. Jangan beramal lalu apa dibiarkan saja amal itu seperti itu. Maka apa? Kita berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya Allah ya ibadah aku ini. Terimalah amal kami. Yang kita takutkan kita beramal tapi tidak diterima oleh Allah. Maka disuruh oleh Allah kita supaya berdoa. Apa doa kita? Supaya amal kita itu diterima oleh Allah. Lalu seperti itu Bu. Rabbana taqabbal minna. Ya. Kalau ada bahasa Arabnya, ya Allah terimalah ibadahku. Itu doa yang paling utama. Kalau bisa diurai lagi. Apa doanya? Rabbana taqabbal sholatana. Ya Allah terima sholat kami. Ya Allah. Sembahyang hamba ya Allah terima ya Allah. Walaupun ada bolong-bolong, ada yang kurang khusyuk, ada yang kurang pas, ya Allah terima ya Allah. Gimana? Kalau tidak diterima sholat, padahal apa? Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-sholat. Yang paling pertama sekali nanti dihisab adalah sholat. Minta selalu Pak. Sholatana, terima ya Allah sholatku. Terima ya Allah sholatku. Betul Pak. Tapi pertama sholat dulu. Kenapa enggak puasa dulu, enggak haji dulu, zakat dulu, tapi sholat dulu Pak? Baru setelah itu wasiat mana puasa. Ya. Kemudian waqiyah mana sholat malam kami, wasujudana sujud.
Kenapa? Karena sujud itulah merupakan waktu yang paling terbaik. Nikmatnya sujud itu luar biasa. Itu sebabnya kalau kita masbuk terlambat kan, umpamanya ada 2 rakaat lagi, imam sedang duduk antara 2 sujud, kemudian dia sujud lagi. Boleh kita berdiri menunggu imam bangkit, tetapi kata ulama, ya alangkah baiknya kita sujud. Kenapa? Karena pertama, aqrabu ma'abdu fi sholati ilallahi fi sujud. Yang paling dekat kita dengan Allah waktu sholat ya adalah ketika sujud. Fa'aksiru doa, perbanyak doa. Boleh kita baca doa itu ketika sujud. Rabbana taqabbal sholatana, boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa'aksiru doa, perbanyak doa. Jangan hanya ketika sujud itu doa subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya itu kalau kita sholat berjemaah lah. Tapi kalau kita sholat sunnah, sholat sendirian, panjangkan, banyakkan doanya waktu sujud itu. Supaya apa? Supaya banyak permintaan kita. Nah, kalau ada orang sujud enggak bantu sepatuang begitu, sepatuang kayu atau betul-betul letakkan kening itu setepat-tepatnya, hidung tercacah ke lantai, kemudian baru setelah itu kita ya membaca doa. Itu makanya kalau ayat yang dibaca oleh imam waktu sholat sajadah kan itu, innama yu'minu biayatina allazina iza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau kita sujudah, coba Pak Bu resapi itu. Kenapa ketika membaca itu kita sujud? Apa kata orang? Innama yu'minu biayatina allazina iza zukiru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut bagi mereka ayat-ayat Allah, iza zukiru bi ayat kharru sujada, mereka tersungkur kemudian sujud, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan dirinya. Jadi kodape Pak Bu, ketika kita sujud sajadah Jumat itu betul-betul ya perasaan kita itu betul-betul nol, kosong semuanya. Tidak ada lagi dunia, kekayaan, pangkat itu jangan dibawa-bawa ketika sujud lagi. Kita mau merasakan bahwa kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan tuh Pak Bu diurai doa tadi kan kalau bisa. Di Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atina wa tammim taqsirana. Ya Allah, sempurnakan kekurangan kami. Pasti banyak kekurangan kita Pak Bu dalam beribadah ini. Nah, kita minta kepada Allah supaya disempurnakan. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, supaya kita semangat dalam beribadah, termasuk waktu Pak. Ada. Yaitu mempelajari keutamaan, keistimewaan, fadilah-fadilah dari setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Berarti kita harus belajar, Pak. Itulah gunanya kita ya menghadiri pengajian, majelis taklim, ceramah subuh, malam. Supaya Pak, supaya kita tahu apa sih keutamaan, kalau ini kita kerjakan apa balasannya, kalau ini kita lakukan apa pahalanya. Itu penting. Supaya Pak, supaya termotivasi gitu. Nah, tadi saya katakan di antara amalan pahalanya yang setara dengan haji, pertama apa tadi Bu? Tadi yang pertama, berniat dari rumah untuk mendengarkan pengajian ke masjid. Insyaallah, semoga kita dapatkan pahala haji. Yang kedua apa lagi? Itu orang yang dari rumah ke masjid musala tiap waktu, datang ke masjid musala untuk apa? Li sholatin maktubah, untuk sholat wajib. Di dalam hadis katakan man kharaja min baiti, siapa yang keluar dari rumahnya li sholatin maktubatin, untuk melaksanakan sholat wajib,
tetapi apa? Mutahhiran, dalam keadaan berwudu atau bersuci, maka falahu ajrun, maka dia dapatkan pahala, berhak mendapatkan pahala dari Allah, ka ajri hajin, seperti pahala haji. Haji gitu. Jadi tidak sia-sia Pak Bu, ya, subuh ke masjid kita, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib, isya, subuh ya ke masjid, ya. Biar orang mungkin 2 kali 3 kali ini haji, tapi kita belum bisa haji karena apa namanya daftar haji lama, ya kan? Maka cari pahalanya. Apa itu? Itulah ke masjid. Saya tahu lah orang belajar, yakin Bapak, yakin kita bawa masjid ini rame gitu, rame. Ini sudah kesempatan haji belum ada, ke masjid tidak pula mau, kan rugi namanya, rugi. Apa? Siapanya ada dari teman kita ya, anak-anak cucu kita gitu, jadi anak soleh dan soleha gitu. Misalkan kita misalnya tidak masuk dalam surga Allah. Lantas nanti anak cucu kita itu mencari-cari kita dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kami bersama kakeknya, ayah kami, kakek nenek kami, ya Allah. Apakah doa seperti itu bisa mengumpulkan kita di surga Allah? Iya Pak. Di pertanyaan yang berat itu. Saya belum menemukan itu Pak untuk jawabannya Pak. Atau yang ada doa dari anak nanti di akhirat, ya, yang seperti itu belum temukan Pak Ji itu. Nah, terus terang belum ketemu itu. Iya Pak. Ya. Tadi dia sampaikan tadi bisa orang berkumpul dengan anak cucunya di surga. Itu bagaimana Itulah Pak. Di mana keluarga tadi awalnya umpamanya si A suami, si B istri ya itu. Ya, kemudian melakukan akad pernikahan, kemudian lahir anak, kan itu kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kan orang dulu banyak anaknya. Nah. Tapi anak 1 sampai 15 tadi dididik dengan agama semuanya. Ya, dididik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Kemudian apa namanya terbiasa dengan suasana beragama, keteladanan, contoh, ada pengawasan, ada pengajaran, dan sekali-sekali ada semacam hukuman, punishmentnya. Sehingga anak yang ditinggalkan semuanya dalam keadaan beribadah, soleh. Seperti Nabi Yakub tadi itu. Nabi Yakub dipastikannya anaknya itu. Kalau ayah nanti meninggal, mata bunuh Nabi Ba'di, siapa yang akan kalian sembah? Itu memastikan itu. Jawabannya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah. Itu Pak. Nah, jadi insya Allah itu, ya, asalkan orang tuanya soleh kan itu kan itu. Nah itu. Tapi dia awalnya kan sampai. Ya. Tapi diminta pada anak tuanya bisa berkah, bisa mendoakan keluarga yang masuk surga. Kalau di dalam hadis hanya dikatakan nanti seorang anak yang hafiz hafal Al-Quran itu nanti dia akan menyerahkan, meletakkan mahkota di kepala orang tuanya. Nah, itu hadis yang apa namanya yang pasti ya, yang pernah beredar. Ya. Tapi jangan sebaliknya Pak. Nanti ada orang tua justru ketika sudah akan masuk ke dalam surga, tapi apa? Paksa masuk neraka dulu. Nah, ini yang nauzubillah tadi. Kenapa? Ketika anak sudah diputuskan oleh dia, ketika Allah sudah memutuskan ayah dan ibunya masuk surga, anak protes. Ada itu.
Protes, ya Allah, tunggu ya Allah. Apakah engkau masukkan ayahku, ibuku ke dalam surga? Ya. Kenapa? Karena kesolehannya di dunia dulu. Allah, kata anak tadi, saya ya jadi orang seperti ini, saya jadi jahat. Kenapa? Karena saya tidak pernah dididik oleh orang tua saya dulu, katanya. Ini yang kita khawatirkan, berat. Akhirnya dalam hadis itu ibu dan ayahnya tadi masuk neraka dulu. Kenapa? Karena tidak menunaikan tanggung jawabnya mendidik anak-anak. Makanya Bu, ya, walaupun kita sudah punya cucu, ya, maka anak-anak kita juga kita ingatkan. Fazakir, ingatkan terus. Kau menelpon anak di Jakarta, Bandung, Medan, macam, kok bahasa yang halus lah begitu kan? Gitu. Ingatkan juga, jangan lupa sholat anak, gitu. Jangan lupa mengaji, gitu. Itu menyentuh bagi anak kita. Jadi, itulah dulu Bapak dan Ibu ya. Ya, dua baru ya cara meningkatkan ya semangat kita beramal kita. Pertama, dunia kita jadikan sebagai tempat beramal. Yang kedua, mempelajari ya keutamaan. Ya, jadi semakin terus Bapak Ibu mendengar pengajian dari ustaz-ustaz buya-buya risiko, tambah ilmu kan itu. Tambah ilmu. Ya, sebenarnya Bapak Ibu kalau dia gelar ikola S3 kan namanya. Ya, lah doktor gelar kan. Kenapa? Karena ndak tetong puluhan tahunnya belajar di sekolah. Orang kuliah di S2 atau S3 itu 2 tahun ya Pak. Sabtu Minggu kuliahnya gitu. Ya kan itu. Dapat gelar. Bapak Ibu itu 80 tahun ya mendengar pengajian itu. Tapi tidak perlu itu dokter itu ya. Yang penting dapat ilmu, dapat hidayah, dapat amal, apa kata Ibu tadi? Diamalkan gitu. Ya, kenapa? Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan sama seperti pohon yang tidak berbuah. Itulah dulu Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.